Selama ini tuh belum pernah saya tuh kalau kalau jual properti itu belum pernah lunas. Biasanya pasti booking dulu seminggu baru uang muka, baru pelunasan atau cicilan gitu ya. Nah itu Hmm. saya kemarin QJ-nya langsung lunas dan Masya Allah di tanggal 24 itu datang itu buyer dadakan gitu ya. Dua orang itu mereka langsung survei, lihat-lihat coveringnya dia suka, ngobrol-ngobrol segala macam dan dia langsung lunas hari itu teh. Masya Allah. Pas gathering itu lumayan lah ya saya dapat sekitar 250-an juta gitu Masya dari Allah. situ gitu. Nah, terus itu yang kedua ya, yang QJ-nya tadi. Kemudian yang eh, QJ yang ketiga di awal Januari, saya tuh doanya waktu itu mintanya datengin customer yang mau beli di atas 1.000 meter gitu kan. Saya bilang tuh, nah saya QJ-in deh tuh 1.000 meter gitu. Terus awalnya itu kan memang saya udah sering nonton mungkin sekitar bulan November 2024 lah ya. Terus akhirnya ketemu videonya TVB. Nah itu kalau ada yang bagus-bagus tuh saya share ke kakak saya tuh teh. Saya share ke kakak saya. Itu kalau yang bagus-bagus kayak saya share. Nah ternyata dia eh, nggak ngomong-ngomong dia quantum gem tuh. Jadi setahun itu dia nggak pernah closing, akhirnya dia closing. Closing Hmm. itu perdana dia closing di atas 300 juta. Jadi dia cuma ibu rumah tangga, closing dapat di atas 35 juta tuh. Komisi perdananya dia gitu. Nah, setelah itu dia quantum gem lagi untuk bisa nawarin ke yang konsumen yang itu untuk ngambil kafling yang di sebelahnya. Padahal kafling di sebelahnya itu kondisinya udah uang muka tuh teh. Udah uang muka kan udah berarti udah tanda tangan AJB kan, udah nggak mungkin lah gitu. Tapi dia quantum gem dan ternyata itu tuh kewujud lagi gitu. Akhirnya itu batal uang mukanya dan dia jual lagi tuh kaflingnya dapat lagi di atas 30 juta juga tuh. Jadi dalam waktu 1 bulanan 2 bulan lah tuh dapat dia sekitar 70-an juta lebih gitu kan. Nah terus saya mikir lah ini saya yang share link kok malah saya nggak ngelakuin quantum gem gitu kan dia yang ngelakuin gitu akhirnya pas tanggal 21 ya kalau nggak salah itu kan. Nah ada iklan yang trainingnya Zoom itu ya yang Abundant Revolution yang batch 8 kan. Waduh kayaknya ini pengen ikut nih gitu kan, pengen ikut banget gitu. Tapi eh, cek rekening sendiri gitu ya, bukan rekening yang lainnya. Cek rekening sendiri itu cuman ada saldo sekitar 150.000. Itu jam 9 atau jam 10-an dah tuh. Saya Quantum Jam ngebayangin ikutan Zoom-nya, ngebayangin TVB ngejelasin gitu ya tentang Abundant Revolution itu gitu kan. Sampai kayak perasaan tuh yang kayak bener-bener real banget lah gitu. Nah itu jam 2 tiba-tiba kakak saya itu WA saya. WA saya ngirim bukti transfer 5 juta ke rekening gitu. Jadi jam-jam 9 itu saya QJ, jam 2 itu saya ditransfer 5 juta kan. Saya tanya nih, ini apaan nih gitu 5 juta gitu. Dia bilang, oh 3 jutanya buat iklan, 2 jutanya buat saya, dia bilang gitu. Terus udah akhirnya saya udah langsung transfer dulu langsung transfer, langsung info ke Mas Hendra untuk ikutin yang batch 8 itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya kan mau ada ini ya, mau ada gathering di developer yang saya jual projectnya ya, tanggal 24 Februari kalau nggak salah. Jadi beberapa minggu sebelumnya itu saya belum dapat konsumen sama sekali tuh teh. Pokoknya bener-bener blank gitu. Wah, ini kalau mati gathering saya nggak bawa customer kayak gimana gitu ya. Betul saya QJ lah ke QJ terus saya bayangin hari pas customer gathering itu customer tuh datang terus saya ngobrol sama mereka bener-bener kayak real banget gitu ngebayanginnya menghayalnya tuh bener-bener halu banget lah bisa bilangnya kayak gitu kan halu banget gitu terus dan saya tuh QJ-nya itu mereka lunas langsung lunas teh langsung Oke. lunas. Selama ini tuh belum pernah saya tuh kalau kalau jual properti itu belum pernah lunas. Biasanya pasti
booking dulu seminggu baru uang muka, baru pelunasan atau cicilan gitu ya. Nah itu Hmm. saya kemarin QJ-nya langsung lunas dan Masya Allah di tanggal 24 itu datang itu buyer dadakan gitu ya, dua orang itu mereka langsung survei, lihat-lihat coveringnya dia suka, ngobrol-ngobrol segala macam dan dia langsung lunas hari itu teh, Masya Allah. Jadi yang satunya itu karena rumahnya jauh kan ya, rumahnya jauh, dia nginep. Jadi dia pelunasannya itu di H-1-nya sore di lokasi kafling. Nah, yang di hari H-nya itu yang satunya lagi. Jadi pas gathering itu lumayan lah ya, saya dapat sekitar 250-an juta gitu Masya dari Allah. situ gitu. Nah, terus itu yang kedua ya, yang QJ-nya tadi. Kemudian yang eh, QJ yang ketiga, jadi emang sebelumnya kan saya juga udah belajar tentang releasing juga sih Teh. Jadi emang pada saat saya ikut yang training Teteh itu emang udah kayaknya udah minimal banget lah kalau yang emosi-emosi udah minimal banget gitu. Nah, waktu yang ketiga ini saya dapat lead itu di awal Januari Teh. Di awal Januari saya tuh doanya waktu itu mintanya datengin customer yang mau beli di atas 1.000 meter gitu kan saya bilang tuh, nah saya QJ-in deh tuh 1.000 meter gitu, terus terus di FU di follow up terus customer nanya-nanya segala macem gitu ya, sampai akhirnya dia survei dia suka dengan coveragenya, dia minat deh tuh dia di 1.000 meter beneran teh, 1.000 meteran gitu. Nah, pas survei kedua, dia cek lagi, ternyata bentuk tanahnya itu nggak sesuai sama yang survei pertama. Tuh. Jadi yang sebelumnya saya QJ sebelum ikut training teteh ya, yang sebelum ikut training. Nah, pas yang keduanya itu ya pas dia habis survei itu dia nggak suka sama kondisi tanahnya karena nggak sesuai gitu ya sama yang dilihat pertama. Nah, itu eh, saya QJ teh di sampingnya dia teh. EQJ di sampingnya dia karena dia kecewa istilahnya dia kecewa kayak nggak akan lanjut gitu kan. Saya Nah, QJ terus saya sending love di sampingnya dia bener-bener gitu. sebelah Terus lah akhirnya Sambil dia, merem nggak, Pak? ah Sambil merem nggak? enggak ya yang ngebayangin aja sambil ya dia sambil kan ada teman saya juga kan dia ngobrol sama teman saya di sampingnya sambil saya QJ gitu ya sambil sambil sending love gitu. Terus akhirnya saya ngomong tuh sama teman saya coba hubungin owner developer gitu kan. Kalau nggak salah tuh di sampingnya tuh ada tanah kosong gitu ya, juga kan gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol eh, terinfo dia tuh bahwa di samping yang tanah 1.000 meter itu ada lagi tanah lagi kosong gitu. Akhirnya kita tawarin tuh teh. Hmm. Tawarin, akhirnya dia survei lagi tuh kan siang itu udah ngecek tuh tanahnya kan, udah nggak suka tuh. Akhirnya pas sore dia ngecek lagi yang tanah yang di sebelahnya ternyata dia suka, suka banget. Jadi akhirnya nambah teh, jadi totalnya itu hampir 4.000 meter jadinya. Wah, keren-keren. 4.000 meter gitu. Terus ya alhamdulillah akhirnya cair juga di pas bulan Ramadan kemarin itu omsetnya di atas 1 M dan dahsyatnya itu cash keras gitu. Cuman 1 bulan itu cash keras dengan nilai yang luar biasa lah. Biasanya kan paling ya ratusan juta gitu ya, paling berapa gitu. Ini di atas 1 M gitu dan cash keras itu, waduh, masya Allah banget gitu. Itu sih teh kalau yang apa testi yang finansialnya lah ya gitu ya. Oke. Setelah kelas apaan sih yang dilakukan sama Pak Rahmat daily rutinnya? Kalau daily rutin kan sadar nafas syukur ya teh ya. Ya. Eh, jadi saya tuh kalau biar nggak lupa teh, saya ngerekam teh. Saya rekam di handphone, jadi kayak bikin MP3 gitu. Saya rekam sadar nafas syukur itu dengan suara saya. Terus saya kasih background musik, suara alam atau apalah gitu. Nah itu saya jadiin alarm teh. Saya jadiin alarm itu bunyiin itu di jam 3.30. Jadi emang saya biasa rutin bangun buat tahajud gitu ya. Jadi jam 3.30 tuh saya dibangunin sama alarm itu. Langsung sadar nafas syukur gitu. Terima kasih, Alhamdulillah ya Allah, saya masih dikasih nafas, ya gitulah segala macam lah Teh, yang sesuai sama yang di rutin yang kita itu ya. Terus di akhir dari rekaman itu eh, ada notif tuh saya kasih notif jangan lupa untuk doain 10 orang hari ini kayak gitu.
Nah itu nanti terulang lagi alarmnya jam 10 sebelum saya tidur. Jadi sehari itu 2 kali saya dengerin alarm itu udah pasti gitu. Itu teh. Jadi Wah, bikin keren ternyata itu rahasianya ya. Sadar nafas syukurnya ya. Terus kalau sekarang mungkin bedanya sama dulu ya teh. Kalau ikutan sebelum paham ilmu teh Feby ya. Dulu tuh kalau misalnya ada masalah gitu ya, ada orang yang ngeselin atau apalah itu kan kita karena suka kesel gitu ya, suka misu-misu, suka ngegerundel gitu ya, suka kesel lah gitu. Kalau sekarang tuh lebih enjoy aja sih, nggak ada yang bikin sesak nafas lagi gitu kalau misalnya dia kesel gitu. Misal tiba-tiba habis berdebat nih sama temen gitu, oh, kesel gitu kan. Kayaknya harus harus menang lagi kita debat. Tapi sekarang tuh nggak, lebih diem, udah kayak diem. Udah langsung saya releasing aja langsung. Langsung releasing, nol lagi, langsung bercanda lagi sama dia. Kayak gitu, teh. Jadi lebih lebih nyaman aja sih, teh. lebih enjoy Gitu. banget yang ngejalanin hidup ya. Terus sama kalau misalnya kayak doa, itu kalau dulu kan kita minta-minta yang kayak tadi teteh itu ya, minta-minta sampai kayak bener-bener mental pengemisnya, mental miskinnya itu keluar banget gitu ya. Nah kalau sekarang itu doanya itu nggak kayak gitu, jadi bener-bener yang ya Allah syukur alhamdulillah gitu. Sehari ini saya sudah punya penghasilan 200 juta sebulan, meskipun belum gitu ya. Ya, Ini betul. kayak gitu gitu. Ya tapi alhamdulillah masih ya tercapai juga sih, meskipun tidak rutin gitu.